Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyimak video sebelumnya, yaitu terkait tentang budaya yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali budaya yang ada di Indonesia, terlebih lagi khususnya yang ada di Yogyakarta, yaitu di daerah Keraton. Dan salah satu budaya yang ada di Keraton yaitu budaya Jemparingan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan analisis konsep fisika pada budaya Jemparingan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Khairul Taribu. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Jember angkatan 2018 dengan NIM akhir 111. Nah, pada pokok bahasan saya pada video ini yaitu yang pertama, sejarah Jemparingan. Karena sebelum kita menganalisis, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu Jemparingan, pengertian dari Jemparingan, sejarahnya, dan bagaimana falsafahnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan materi elastisitas. Nah, pada materi elastisitas ini kita sudah masuk pada pembahasan terkait dengan rumus-rumus pada materi fisika. Dan yang ketiga, ilmu fisika pada pemilihan bahan busur. Nah, pada materi ini kita sudah mengkaitkan apa itu tentang pokok bahasan pada elastisitas dan dikaitkan dengan budaya Jemparingan. Dan yang keempat yaitu hubungan kelangkungan busur dengan karakter dari setiap jemparing itu sendiri. Nah, pada materi hubungan ini juga membahas terkait dengan materi elastisitas, yaitu tentang modulus Young atau modulus geser dari elastisitas suatu bahan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan. Nah, pada Jemparingan atau memanah ini awalnya merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan untuk berperang melawan musuh. Namun seiring meredanya perperangan, maka Jemparingan ini berkembang menyangkut banyak aspek kehidupan. Jadi selain untuk sebagai olahraga juga sebagai olah rasa. Nah, jika sebagai olah rasa tentunya dalam segi pembuatan, perlakuan terhadap barang tersebut atau cara memakainya dan perawatannya pun harus disesuaikan dengan rasa itu sendiri. Makanya pada budaya Jemparingan ini merupakan sebuah kegiatan yang sebenarnya hanya sekedar memanah, namun sangat unik karena juga pada Jemparingan ini menggunakan bahan-bahan yang dari tradisional, yaitu bahan-bahan dari alam. Nah, apa saja alat-alatnya? Yaitu yang pertama arena, tentunya dengan arena. Arena yang digunakan pada budaya Jemparingan ini merupakan arena yang sangat nyaman, sangat tentram, sangat sepi. Dan yang kemudian yang kedua yaitu gandewa. Gandewa ini dalam bahasa Indonesia berarti busur panah. Nah, pada gandewa ini terbuat dari kayu atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tengkolak atau gagang, kemudian yang kedua sayap yang terbuat dari bambu, kemudian yang ketiga adalah sedeng atau kedeng yang terbuat dari nilon atau yang dalam bentuk tali untuk menyambungkan sayap bagian atas sama sayap bagian bawah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jemparing. Jemparing itu dalam bahasa Indonesia berarti anak panah. Nah, makanya dalam budaya ini dinamakan Jemparingan, berarti bermain dengan anak panah itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu wong-wongan. Wong-wongan ini merupakan sasaran. Kalau pada panah pada umumnya itu sasarannya dalam bentuk lingkaran, namun pada wong-wongan ini sasaran dalam bentuk bandul. Nah, pada bandul itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kepala, yang kedua leher, yang ketiga badan, dan yang keempat bol berbentuk bola. Ini pada setiap bagiannya ini menunjukkan poin apabila anak panah mengenai wong-wongan tersebut. Apabila kena kepala kehitung 3 poin, kemudian apabila kena badan kehitung 1 poin, kena leher 2 poin, dan apabila kena bol maka poinnya itu dikurangi menjadi -1. Kemudian sejarah perkembangan atau aturan-aturan permainan pada Jemparingan ya ini dalam hari-hari tertentu perayaan keraton dilakukan selama 25 rambahan. Sekedar diketahui bahwa rambahan itu berarti ronde dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap hari-hari tertentu perayaan pada hari keraton itu dilakukan selama 25 ronde atau rambahan, dan pada hari biasa dilakukan 20 ronde. Masing-masing rambahan atau ronde ini diisi dengan 4 jemparing atau 4 anak panah. Jadi setiap satu ronde melesatkan 4 anak panah. Nah, dalam permainan Jemparingan ini harus menggunakan budaya adat Jawa, khususnya pada hari-hari
tertentu tersebut yang diperingati di hari keraton, dan dengan menggunakan teknik duduk dengan sudut antara hadapan kita dengan sasaran 90 derajat. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi terkait dengan elastisitas. Elastisitas merupakan kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan, bentuk kembali seperti semula. Nah, contoh bahan elastisitas ini pada jembaringan yaitu adalah sayap dari busur. Nah, apabila busur ditarik atau diberi gaya, maka busur akan mengalami perubahan bentuk. Nah, apabila dilepaskan, maka akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu juga makanya busur merupakan benda elastisitas. Nah, kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa elastisitas itu terkait dengan bekas dan elastisitas suatu bahan. Kalau pada bekas kita sudah mengenal apa itu hukum Hooke. Namun pada elastisitas suatu bahan kita mengenal strain regangan, stres tegangan, dan modulus Young, yaitu perbandingan antara strain dengan stres. Nah, tegangan ini apabila dituliskan secara fisik yaitu perbandingan antara gaya dengan luas bahan dan dengan gaya satuan Newton dan luas dengan satuan meter kuadrat. Untuk secara matematis bisa dilihat di layar terkait dengan rumus matematis dari tegangan. Kemudian yang kedua, regangan. Regangan ini merupakan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal, perubahan panjang setelah diberi gaya dengan panjang awal sebelum diberi gaya. Kemudian modulus Young. Tadi kita sudah mengenal antara tegangan dan regangan, maka modulus Young ini adalah merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan, yaitu perbandingan antara F per A dibandingkan dengan delta L per L. Kemudian kita membahas yaitu terkait dengan gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan perkalian antara konstanta benda atau sifat elastisitas suatu benda, besarnya elastisitas suatu benda, dikalikan dengan perubahan panjang pegas setelah diberi gaya. Nah, kemudian kita setelah mengenal yaitu gaya pegas, kita juga harus mengenal terkait dengan energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini dapat dilihat dari atau dapat dihitung dari grafik antara gaya dengan perubahan panjang. Nah, seperti yang diketahui di gambar, grafik antara gaya dan perubahan panjang ini membentuk sebuah segitiga, sehingga besarnya energi potensial pegas dapat dihitung dengan rumus persamaan segitiga, yaitu energi potensial setengah alas kali tinggi, dengan alasnya yaitu delta X, dengan tingginya yaitu F, yaitu gaya pegas yang sudah diketahui tadi yaitu K kali delta X, dengan besaran energi potensial pegas yaitu Joule, konstanta yaitu N per M, dengan delta XM, dengan gaya itu sendiri Newton. Nah, setelah membahas energi potensial pegas, kita harus membahas juga hukum kekekalan energi pada busur. Nah, pada saat busur ditarik, itu busur menyimpan sebuah energi potensial pegas, dan jika nantinya dilepaskan, maka energi potensial pegas keseluruhannya itu akan ditransferkan menjadi energi kinetik. Dapat diasumsikan bahwa seluruh energi potensial pegas itu dapat ditransfer keseluruhannya kepada energi kinetik, sehingga secara matematis dapat ditulis persamaan hukum kekekalan energi pada busur, yaitu energi potensial sama dengan energi kinetik, sehingga didapatkan bahwa besarnya energi potensial yaitu setengah F kali delta X, dengan energi kinetiknya yaitu setengah massa dari arrow dikali kuadrat kecepatannya ditambah setengah dari massa busur dikali konstanta dan dikali juga dengan kuadrat kecepatannya. Maka dari rumus tersebut didapatkan sebuah kecepatan awal dari anak panah itu, yaitu sebesarnya yaitu F kuadrat V kuadrat sama dengan F kali delta X per massa anak busur itu ditambah dengan
massa busur kali konstanta dari busur itu sendiri. Nah, kita lanjut ke konsep fisika pada pemilihan busur. Untuk mengolah bambu menjadi sayap gargandewa harus diperhatikan dengan teliti dan seksama. Bambu yang digunakan bukan bambu sembarangan, melainkan bambu jenis petung yang memiliki ketebalan dan struktur serat yang keras. Bambu petung yang digunakan juga harus ditanam jauh dari sungai, dan bambu yang berada di ketinggian 2 meter di atas tanah, serta mendapat penyinaran matahari secara langsung. Kemudian, elastisitas suatu benda padat dapat diamati secara langsung dengan cara memberi gaya atau tekanan pada benda tersebut. Setiap benda yang mengalami gaya eksternal mempunyai peluang terjadinya deformasi atau perubahan bentuk. Deformasi ini bergantung pada gaya dan bahan yang menyusun benda tersebut. Pada busur panah, ketika busur direntangkan akan bekerja tegangan geser. Karena itu mempunyai modulus geser. Besar modulus geser ini dipengaruhi oleh panjang busur dan panjang rentangan serta tegangan geser yang bekerja padanya. Atau secara matematis dapat ditulis G sama dengan tau per gamma. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep fisika pada kelengkungan gandewa. Dalam pembuatan sayap gandewa dengan embat dalam, maka membutuhkan jenis bambu yang sedikit lebih tebal daripada embat ujung, sehingga simpangan yang terjadi lebih pendek daripada yang menggunakan embat ujung. Perlu diketahui bahwa embat ini merupakan bahasa Jawa dari kelengkungan dari sayap busur itu. Nah, jadi sayap busur itu ada kelengkungan dalam atau embat dalam, embat tengah dengan embat ujung. Di mana embat dalam ini, untuk membuat sebuah embat dalam ini diperlukan sebuah bambu yang sedikit lebih besar daripada embat ujung. Kalau ukuran normalnya itu seperti embat tengah, itu ukuran normal dari gandewa. Nah, setiap embat itu mempunyai karakter tersendiri. Jika embat dalam itu memiliki kecepatan rendah, namun dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, namun gaya yang diperlukan yaitu semakin tinggi. Nah, jika kecepatannya embat dalam itu kecepatannya rendah, namun membutuhkan gaya yang sangat tinggi, tapi dapat dihasilkan dengan akurasi yang sangat tinggi. Sedangkan embat ujung itu embat yang memiliki kecepatan tinggi, namun gayanya yang bekerja lebih ringan daripada embat dalam. Nah, atau secara konsep fisika yaitu dapat pada modulus geser dari benda elastis tersebut, yaitu dapat dianalisis menggunakan rumus G sama dengan tau per gamma. Nah, kemudian ciri yang kedua dari embat dalam yaitu memiliki kecepatan yang rendah. Dalam jemparingan ketika busur ditarik, busur akan menyimpan energi potensial bekas yang kemudian akan ditafsir menjadi energi kinetik pada waktu saat busur dilepaskan. Sehingga dalam konsep fisika berlaku persamaan hukum kekalahan energi, diasumsikan bahwa seluruh energi potensial pada bekas akan ditransfer menjadi energi kinetik. Atau secara konsep fisika, untuk mencari hubungan kecepatan dan kelengkungan gandewa dapat dianalisis menggunakan rumus V kuadrat sama dengan F delta X per massa anak panah ditambah massa busur dikali konstantanya. Konstanta bekas dalam busur atau gandewa dapat menggunakan modulus elastisitas bahan busur atau G, sehingga dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa besarnya perubahan panjang pada bekas berbanding terbalik dengan konstanta bekasnya. Terima kasih, begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dijawab, bisa mengunjungi kolom komentar di channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.